Salah satu hasil paling memuaskan adalah kemenangan perdana Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim. MU sukses menggandakan Bodo dengan skor 3-2 di Old Trafford. Berkat hasil ini, MU berhak naik ke peringkat 12 klasemen dengan poin 9. Di sisi lain, Bodo kini menduduki peringkat 17 dengan perolehan poin 7. Yang menjadi menarik dalam pertandingan kali ini adalah salah satu ciri khas Amorim, yang mulai muncul gol cepat yang menjadi senjata baru setan merah. Ruben Amorim mengibaratkan laga kandang pertamanya sebagai pelatih Manchester United sebagai perjalanan yang nyata. Setelah mereka berhasil comeback atas Bodo, di mana setan merah dicetak oleh Garnacho dan 2 gol lainnya diborong oleh Rasmus Højlund, gol cepat jadi ciri khas Ruben Amorim di Manchester United. Memulai laga dengan intensitas tinggi, langsung menekan pertahanan lawan sejak menit awal. Hasilnya, hanya dalam waktu 49 detik, Manchester United berhasil membuka keunggulan melalui gol Alessandro Garnacho. Pemain muda asal Argentina ini memanfaatkan kesalahan lini belakang lawan berawal dari Rasmus yang melakukan pressing atau tekanan kepada kiper lawan bola, kemudian berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Garnacho. Manchester United berhasil menang dengan skor 3-2 dan hasil ini pun berhasil meningkatkan kepercayaan diri tim. Fakta menarik yang ada di era Amorim yang menjadi perhatian dari 2 laganya adalah yang pertama, Ruben Amorim memiliki kebiasaan timnya mencetak gol di awal waktu yang singkat. Dalam debutnya bersama Manchester United, Amorim berhasil mencetak gol pembuka hanya waktu 81 detik saat melawan Ipswich Town, dan yang kedua saat melawan Bodo hanya butuh waktu 49 detik. Gol cepat seperti ini jarang terlihat di era Erik ten Hag, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Gol cepat adalah hasil dari konsentrasi tinggi yang kami latih setiap hari. Kami ingin memanfaatkan momen ketika lawan belum sepenuhnya siap, dan ini taktik yang butuh konsentrasi penuh, ujar Amorim. Ruben Amorim menegaskan ada beberapa momen bagus di laga ini. Saya melihat apa yang dilihat semua orang, momen-momen bagus, momen-momen sulit. Ada sedikit kebingungan di akhir, mencoba mempertahankan hasil, tetapi para pemain melakukan pekerjaan yang hebat. Mereka berlari, mereka menekan, mereka mencoba melakukan hal-hal yang telah kami kerjakan dalam 3 hari terakhir, dan kami menang, ujarnya. Ruben Amorim mengibaratkan laga kandang pertamanya sebagai pelatih Manchester United sebagai perjalanan yang nyata setelah mereka berhasil comeback atas Bodo. Manchester United sukses kalahkan tim asal Norwegia tersebut dalam laga lanjutan fase Liga Eropa 2024-2025. Mereka menang 3-2. Gol cepat dari Alessandro Garnacho di menit pertama langsung dibalas oleh tim tamu lewat gol dari Hakon dan Philip sebelum Rasmus Højlund mengembalikan kedudukan menjadi imbang sebelum jeda. Højlund kemudian mencetak gol penentu kemenangan 5 menit setelah babak kedua dimulai untuk memastikan kemenangan, mencetak gol ke-8-nya di kompetisi Eropa untuk Manchester United. Ini bukan kemenangan yang mudah, namun tetap sebuah kemenangan, dan Amorim memberikan pendapatnya setelah pertandingan. Seperti sebuah perjalanan yang nyata, kami memulai dengan sangat baik, kemudian kami mengalami 2 gol dalam 2 transisi, kata Amorim. Saya menyukai cara para pemain terus memainkan permainan kami. Saya bisa merasakan atmosfer ketika skor 2-1. Terkadang kami memenangkan bola dan kami memiliki masalah di masa lalu di mana kami memberikan bola terlalu banyak ke lawan. Jadi pola pikir sekarang menjaga bola dan terkadang mereka harus maju ke depan. Mereka benar-benar berusaha, tetapi menurut saya kami pantas mendapatkan kemenangan, ujarnya. Meskipun tuan rumah mendominasi pertandingan, menghasilkan total gol yang diharapkan sebesar 2,63 dari 20 percobaan dibandingkan dengan 0,77 dari 7 tembakan lawan, Amorim mengharapkan adanya peningkatan. Tentu saja saya melihat apa yang semua orang lihat, momen-momen indah, momen-momen sulit, beberapa kebingungan pada akhirnya saat mencoba mempertahankan hasil, namun para pemain melakukan pekerjaan dengan baik, sambung Amorim. Mereka berlari, mereka menekan, mereka mencoba melakukan hal-hal yang telah kami latih selama 3 hari dan kami menang, tutupnya. Sanjung penggemar MU. Sementara itu, banyak pendukung yang tetap berada di belakang untuk memahami nama Amorim
saat ia melakukan konferensi pers setelah pertandingan. Dan ia berterima kasih atas pujian yang mereka berikan kepadanya. Hal pertama adalah separuh dari stadion ini tidak mengenal saya, kata Amorim. Saya datang dari Portugal, saya belum melakukan apapun untuk klub ini. Jadi fakta bahwa mereka membuat saya merasa seperti di rumah sendiri, itu sangat istimewa. Ini sesuatu yang spesial dan saya akan mempertahankannya hingga akhir karir saya, ujarnya. Di laga pertamanya di Old Trafford, Amorim membawa anak asuhnya mengalahkan Bodo lewat skor tipis. Menariknya, Amorim melakukan rotasi besar-besaran dengan mengistirahatkan 9 pemain yang bermain melawan Ipswich Town. Hanya ada 5 pemain yang masih diturunkan sebagai starter dalam 2 laga pertama Amorim, yaitu Bruno Fernandes, Alessandro Garnacho, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, dan Andre Onana. Manchester United meraih kemenangan pertamanya di era kepelatihan Ruben Amorim setelah mengalahkan Bodo lewat skor 3-2 Jumat 29 November dini hari tadi. Di matchday kelima fase Liga UEL 2024-2025 yang digelar di Old Trafford semalam, Setan Merah unggul cepat di menit kedua melalui Alessandro Garnacho, namun tim tamu membalikan skor tersebut seturut gol-gol dari Hakon dan Philip. Tepat sebelum jeda, Rasmus Højlund menyamakan kedudukan untuk timnya melalui penyelesaian akhir yang mengesankan. Sebelum sang striker mencetak gol kemenangan timnya di awal babak kedua dengan menyontek umpan Manuel Ugarte. Kemenangan ini membuat United naik ke urutan 12 dengan koleksi 9 poin dari 5 pertandingan. Bodo sementara itu tertahan di posisi ke-17 lantaran baru meraih 7 angka. Berikutnya, United harus mengalihkan fokusnya ke Liga Premier Inggris sebagaimana mereka bakal menjamu Everton di Old Trafford pada Minggu 1 Desember waktu Indonesia Barat. Di tempat lain, Ruud van Nistelrooy kembali melatih klub Liga Inggris setelah didepak Manchester United. Pelatih asal Belanda itu ditunjuk menukangi klub promosi yakni Leicester City. Leicester City telah setuju menunjuk Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih baru mereka setelah memecat Steve dari posisi tersebut. Pemecatan Cooper dilakukan menyusul kekalahan Leicester dari Chelsea dengan skor 2-1 akhir pekan lalu di laga lanjutan Liga Inggris. Kini, tantangan besar menanti Van Nistelrooy di Leicester City. Ia dituntut untuk membawa The Fox kembali ke jalur kemenangan setelah terakhir kalinya didapat saat mengalahkan Southampton pada 19 Oktober 2024 silam. Adapun pertandingan pertama Van Nistelrooy bersama Leicester saat bertandang ke markas Brentford di Liga Inggris pada Sabtu 30 November 2024. Setelah itu, Leicester bakal menjamu West Ham pada Rabu 4 Desember 2024. Ada gosip baru seputar masa depan Joshua Zirkzee, sang striker berpotensi pindah ke Aston Villa di musim dingin nanti. Zirkzee baru pindah ke Manchester pada awal musim kemarin. Setan Merah menebusnya dengan harga yang cukup mahal dari Bologna. Namun sejauh ini penampilan striker timnas Belanda itu masih mengecewakan. Ia hanya membuat 1 gol saja bagi Manchester United dalam 3 bulan terakhir. Situasi ini membuat Zirkzee dikabarkan bakal lepas oleh Manchester United. Kakak Offset melaporkan bahwa Aston Villa berminat menampung sang striker. Laporan yang sama mengklaim bahwa Villa benar-benar serius untuk menggunakan jasa Zirkzee di lini serang mereka. Pihak The Lions kini dikabarkan sedang menyusun proposal Zirkzee. Mereka masing-masing masih menimbang apakah perlu meminjam sang striker terlebih dahulu atau langsung membelinya. Namun Villa yakin akan segera berkomunikasi dengan Manchester United untuk membicarakan transfer sang striker. Sementara itu, Ruben Amorim disebut tengah mengincar 3 penyerang untuk mengembalikan keganasan lini depan Manchester United. Setan Merah mungkin hanya merekrut 1 atau 2 penyerang tambahan di jendela transfer awal tahun. Namun 3